Wa ista'jilunaka bil adab, dan mereka meminta kepadamu untuk disegerakan diturunkan siksa adab di dunia. Walaula ajalun musamma, dan jika tidak karena waktu yang telah ditentukan, laja'ahumul adab, pasti telah datang kepada mereka siksa adab, wala ya'tiyannahum, dan sungguh azab akan datang kepada mereka bagtah, secara tiba-tiba, bagtah wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Yasta'jilunaka bil adab, mereka meminta kepadamu untuk disegerakan diturunkan siksa adab. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam la muhitatun bil kafirin, benar-benar meliputi, mengekang orang-orang kafir. Yauma yaghshahuhumul adab, yauma yaghshahuhumul adab, pada hari menutupi melingkupi azab, pada hari menutupi melingkupi mereka siksa adab, min fauqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun, wa yaqulu, dan Allah berfirman, dzuqu, kalian rasakanlah, ma kuntum ta'malun, apa yang telah kalian perbuat. Ya ibadiyalladzina amanu, hamba-hambaku, hamba-hambaku, orang yang mereka beriman. Inna ardi, sesungguhnya bumiku wasi'atun, sangat luas, fa iya ya fa'budun, maka kepadaku saja, maka sembahlah aku di mana saja kapun kalian tinggal, sembahlah aku, bumi aku luas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa merasakan kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kami kalian dikembalikan. Dan mereka meminta kepada kamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan azab itu pada hari pembalasan akhirat, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Ya. Mereka meminta kepada kamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang kafir. Ya. Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Wahai hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku. Sembahlah aku di mana saja kalian tinggal. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, lanubawwi'annahum, sungguh aku akan tempatkan mereka minal jannati, dari surga, ghurafan, kamar-kamar, tajri, di bawahnya mengalir, min tahtiha, bawahnya mengalir, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, itulah balasan yang baik-baik bagi orang-orang yang beramal kebajikan. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang sabar dan kepada Tuhan pencipta mereka berserah diri, bertawakal. Wa ka'ayyim min dabatin, dan berapa banyak dari binatang, la tahmilu rizqoha, tidak mampu ia membawa rizkinya. Allah yarzuquha, Allah yang dia memberi rizki kepadanya, wa iyyakum, dan kepada kalian. Wa huwa samiul alim, dan dia maha mendengar ya perkataan kalian, maha mengetahui. Wala in sa'altahum, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka kaum musyrik, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan semesta langit dan bumi, wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan telah menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, tentu mereka menjawab Allah. Fa anna yufakun, maka gimana bisa mereka dipalingkan dari kebenaran. Jadi setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami, kepada Allah kamu dikembalikan. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.
Berapa banyak makhluk bergerak dan yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Fa'anna yu'fakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah melapangkan rezeki bagi liman yasha, siapa yang dia kehendaki dari hambanya, min ibadihi wa yaqdiru lahu, dan dia menyempitkan rezeki baginya. Innallah, sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, terhadap sesuatu Maha mengetahui. Walain sa'altahu man nazzala minas sama'i ma'an, dan sungguh jika ditanya, kamu bertanya kepada mereka, Man nazzala, siapa yang telah menurunkan dari langit minas sama' ma'an, air hujan. Fa ahya bil arda min ba'di mautiha, dan lalu dia menghidupkan dengannya bumi, tanah dari setelah kematinya, setelah kering. La yaqulunna, tentu mereka menjawab Allah, Allah. Menjawab Allah, qul alhamdulillah, katakanlah Muhammad segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, akan tetapi mayoritas mereka tidak berakal, tidak memahami. Ya. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit, bumi, menundukkan matahari dan bulan? Ya, pasti mereka menjawab Allah. Allah, maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Allah melapangkan rezeki bagi orang yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang membatasi rezekinya. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air hujan, air dari langit itu, lalu dengan air itu dihidupkan bumi yang sudah mati, pasti mereka menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Bal aktsaruhum la yaqilun. Wa ma hadil hayatud dunya, dan tidaklah ini kehidupan dunia, illa lahwun wa la'ibun, melainkan sendau gurau, hanya sendau gurau dan permainan. Wa inna darul akhirata, dan sesungguhnya rumah negeri akhirat, lahiyal hayawanu, sungguh kehidupan abadi yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, jika mereka kaum musyrikin telah mengetahui. Dan kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Fa idza raqibu fil fulki ta'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan ketika mereka orang kafir itu naik ke dalam kapal, mereka berdoa pada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan lahuddin, padanya agama atau ibadah. Falamma najahum, maka tak kala mereka diselamatkan, ilal barri, sampai ke daratan, idahum yusrikun, mereka tiba-tiba kembali musyrik, mempersekutukan Allah. Apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Ya, dengan memurnikan ketaatan semata-mata karena Allah. Ya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, mereka kembali mempersekutukan Allah. Ya, mempersekutukan Allah. Liyakfuru bima atainahum, biarlah mereka kafir, ingkar terhadap apa yang telah kami berikan, yaitu keselamatan, waliyatamatta'u, dan biarlah mereka bersenang-senang. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat kekufuran mereka. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silahkan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, apakah mereka memperhatikan bahwasanya kami telah menjadikan Mekah, menjadikan Mekah haraman aminan, tanah suci, tanah haram yang aman. Wa yutakhattafu annas,
dan padahal saling merampok, menjarah annas manusia min haulihim dari sekitar mereka. Afabil batil yu'minuna, lalu apakah dengan kebatilan berhala yu'minuna mereka beriman, wa bi ni'matillahi yakfurun, dan terhadap nikmat Allah mereka ingkar ataupun kafir. Tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat? Di sini Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy yang suatu ketika berkata, "Wahai Muhammad, tidak ada yang menghalangi kami masuk agamamu, kecuali kami takut diculik dan dibunuh. Jumlah kami sedikit, sementara jumlah orang Badui jauh lebih banyak. Jika mereka mendengar bahwa kami masuk agamamu, kami akan ditawan dan dibunuh." Ya. Waman adlamu mimman iftara Allahi kadiban, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada Allahi kadiban terhadap Allah kebohongan atau menyekutukan. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau dia mendustakan kenabian, kebenaran Nabi Al-Quran ketika datang kepadanya. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, bukanlah di neraka jahanam tempat tinggal yang baik ya bagi orang yang kafir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mereka berjuang sungguh-sungguh ya fina di dalam mencari ridho kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami menunjukkan mereka jalan-jalan menuju kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin, pasti bersama orang yang berbuat baik. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kebohongan kepada Allah dan atau orang yang mendustakan hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang yang kafir? Mendustakan kenabian maksudnya ya. Orang-orang yang berjihad dan orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Jadi Qatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Mekah yang memeluk Islam, yang hendak berhijrah ke Madinah menyusul Rasulullah. Dalam perjalanan mereka dikejar kaum musyrikin Mekah dan dibawa kembali ke Mekah. Setelah kaum muslimin Madinah mengirim surat, ya, kaum muslimin Mekah kembali berhijrah hingga mereka ada yang wafat dibunuh, ada yang selamat sampai ke Madinah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha, dan sungguh Allah la ma'al muhsinin, sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Berakhir surah Al-Ankabut di ayat 69. Wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Sekarang masuk surah Ar-Rum, yaitu surah ke-30. Surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Huruf-huruf hijaiyah. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan oleh bangsa Persia. Ar-Rum yaitu bangsa Romawi, telah dikalahkan bangsa Romawi oleh bangsa Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Fi adnal ardi yaitu di negeri yang terdekat. Wa hum min ba'dihim min ba'di ghalabihim, dan mereka bangsa Romawi dari sesudah kekalahan mereka sayaglibun, mereka akan mengalahkan bangsa Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du, hanya bagi Allah segala urusan kehendaknya. Min qablu, dari sebelum kemenangan Romawi, wa min ba'du, dan dari sesudah kemenangan Romawi. Wa yauma idin, dan pada hari yafrahul mu'minun, bergembiralah orang yang mukmin, orang mukmin. Binasrillah, dengan pertolongan Allah, yaitu bangsa Romawi. Yang suruh mayyasha, dia menolong orang yang dia kehendaki.
yansuru mayyasha, dia menolong orang yang dia kehendaki, wa huwal azizur rahim, dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Awal surah Ar-Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Ya, bangsa Romawi telah dikalahkan. Jadi Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Ya. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ya, negeri yang terdekat, ya, setelah yang dikalahkan dia akan menang. Yaitu terdekat ke negeri timur Arab, ke negeri Arab, yaitu Suriah dan Palestina, sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi Timur. Jadi bangsa Romawi pada ayat ini diturunkan adalah suatu bangsa yang beragama Nasrani dan memiliki kitab suci, sedang bangsa Persia beragama Majusi, menyembah api dan berhala, musyrik. Kedua bangsa ini berperang. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan penuh gembira. Jadi ketika terdengar ya begitu ketika tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, kaum musyrik Mekah menyambutnya. Kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan penuh kegembiraan karena berpihak kepada musyrikin Persia. Ya, sedang kaum muslimin berduka cita karenanya. Lalu turunlah ayat ini. Dan ayat berikutnya menerangkan bahwa bangsa Romawi setelah dikalahkan itu akan menang dalam masa beberapa tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun setelahnya menanglah bangsa Romawi dan kalahlah bangsa Persia. Dengan kejadian ini nyatalah kebenaran Muhammad sebagai nabi dan rasul serta kebenaran Al-Quran dengan firman-Nya. Dalam beberapa tahun lagi, ya, bagi Allah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembira orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki dan dia maha perkasa dan maha penyayang. Jadi antara 3 sampai 9 tahun waktu antara kekalahan bangsa Romawi dengan kemenangannya. Ya, kira-kira antara sampai 3 sampai 9 tahun. Ya. Jadi dalam beberapa tahun lagi bagi Allah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembira orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, binasrillah yansuru mayyasha, dia menolong siapa yang dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan dia maha perkasa dan maha penyayang. Dilindungi selawase urip.